Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah ketekunan dalam bermisi. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu perasaan paling berat dalam menjalankan misi atau pelayanan adalah rasa kesepian. Kita mungkin dikelilingi banyak orang di gereja atau komunitas, tetapi hati bisa merasa sendirian memikul beban tanggung jawab. Kita berpikir kalau pelayanan ini gagal, itu salah saya. Kita merasa tidak ada yang benar-benar mengerti beban saya. Rasa sepi inilah yang sering membuat ketekunan kita keropos. Kita lelah karena merasa harus menjadi tokoh utama yang menanggung segalanya sendirian. Ayat ini dikenal sebagai amanat agung, perintah terakhir dan terpenting dari Yesus sebelum ia naik ke surga. Perintahnya jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah tugas raksasa yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Namun, perhatikan strukturnya. Perintah berat ini dibungkus oleh dua hal besar. Yang pertama, otoritas Yesus. Dalam ayat 18 dituliskan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Dan berikutnya, penyertaan Yesus yang disampaikan dalam ayat 20. Kata menyertai di sini bukan sekadar menemani seperti penonton, tetapi berjalan bersama, memikul beban bersama, dan hadir secara aktif setiap hari, senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak hanya menyuruh kita pergi, Dia pergi bersama kita. Seringkali kita membaca amanat agung sebagai beban di pundak kita semata. Saya harus menginjil, saya harus memuridkan, saya harus melayani. Akibatnya, kita stres dan lelah, burn out. Ketekunan kita sering hancur karena kita menganggap keberhasilan misi bergantung pada kekuatan kita. Padahal, misi adalah milik Tuhan. Dialah yang punya kuasa mengubah hati manusia, bukan kefasihan lidah kita. Kita hanyalah alat. Beban untuk berhasil ada di tangan Tuhan. Bagian kita hanyalah taat dan setia melangkah. Janji aku menyertai kamu senantiasa berlaku bukan hanya saat KKR sukses atau saat pelayanan dipuji orang. Ia menyertai saat rapat majelis alot, saat kita dimarahi karena kesalahan kecil, saat dompet tipis demi pelayanan, atau saat kita menangis diam-diam karena lelah. Tuhan tidak pernah absen, bahkan di hari terburuk pelayanan kita. Oleh karena itu, apa yang membuat kita berhenti bersaksi atau bermisi untuk Tuhan? Takut ditolak, takut tidak bisa bicara, takut masa depan, ketakutan akan lenyap,
bukan karena kita berani, tetapi karena kita sadar siapa yang berjalan di sebelah kita. Seperti anak kecil yang berani berjalan di lorong gelap karena menggandeng tangan ayahnya. Kita berani tekun bermisi karena tangan kuat itu memegang kita. Mari kita merenungkan sejenak. Dalam hal apa kita sering merasa harus menggendong beban pelayanan sendirian? Jika kita benar-benar sadar Yesus ada di sebelah kita saat ini, bagaimana hal itu mengubah cara kita menghadapi masalah pelayanan minggu ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika sering merasa paling berat, paling lelah, dan paling berjasa dalam pelayanan ini. Ingatkan kami kembali bahwa ini adalah misimu, bukan ambisi kami. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu yang tidak pernah putus. Bahkan di saat kami merasa gagal, ajar kami untuk bersandar pada kekuatan-Mu, bukan pada kemampuan kami sendiri. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.